Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 22 Februari 2025. Gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Yesus selalu bertanya pada Petrus secara pribadi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus menegaskan ia mengenal Yesus dengan baik. Ia tahu siapakah Yesus itu. Inilah yang menjadi dasar pengakuan para rasul bahwa Yesus adalah Mesias. Atas jawaban itu Yesus berkata pada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan Petrus menjadi dasar berdirinya gereja. Gereja kokoh dan kuat berdiri karena kita memiliki iman seperti Petrus. Petrus sebagai batu karang yang kokoh dan kuat sungguh melambangkan kuatnya persatuan gereja. Dan kita mengalami sampai saat ini bagaimana gereja Katolik sungguh-sungguh bersatu. Ia adalah tokoh besar yang menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana hidup sebagai orang Katolik yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak hanya bertanya pada Petrus dan para murid lainnya, tapi juga bertanya pada kita masing-masing hari ini. Siapakah Yesus menurut kita? Jawaban kita mencerminkan kedalaman iman kita pada Kristus. Petrus dipercayakan Yesus menjadi pemimpin gereja karena Petrus memiliki kedekatan, kesatuan hati dengan Yesus. Petrus memiliki iman yang kokoh dan kuat pada Kristus. Dan inilah yang diharapkan Yesus pada kita semua. Maka pesta tahta Santo Petrus bukan sekedar pesta tanpa makna. Bukan soal status. Tapi pesta yang mengajak kita untuk semakin tekun dan setia. Semakin kuat dan kokoh dalam iman seperti Petrus. Apapun badai, tetap yakin Yesus satu-satunya penyelamatan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.